Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputwai Puspitawati, kerap disapa Yua atau Puspita. Saya berasal dari kelas 11 4 SMA Negeri 1 Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal mengenai materi lingkaran matematika wajib kelas 11. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan pembahasannya. Oke, pada soal nomor 1, pada gambar di samping, jika sudut CAD dan sudut CBD adalah siku-siku, maka besar sudut ADB adalah. Di sini kan sudut CAD dan sudut CBD itu kan siku-siku. Nah, karena juga dia tuh berhadapan, jadinya sudut CAD dijumlahkan dengan sudut CBD itu akan menghasilkan atau sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat lagi di gambar ini sudut ACB itu berapa. Nah, kan yang ditanya itu sudut ADB. Nah, kita perhatikan sudut AOB itu merupakan sudut pusat dan ACB itu merupakan sudut keliling. Nah, jadi untuk mencari sudut ACB itu kita bisa mencari dengan cara sudut ACB sama dengan setengah dari sudut pusatnya, yaitu 130 derajat. Nah, jadi besar sudut ACB adalah 65 derajat. Nah, ini kan udah kita nemu, dan itu sudut ACB-nya itu menghadap sudut ADB. Karena dia berhadapan, maka sudut ACB ditambah sudut ADB sama dengan 180 derajat. Oke, lalu kita substitusikan nilai dari sudut ACB yang sudah kita cari tadi, yaitu 65 derajat ditambah sudut ADB sama dengan 180 derajat. Kedua ruas kita dikurangkan dengan 65 derajat. Jadinya di ruas kiri itu sudut ADB sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 65 derajat. Sebentar. derajat. Jadi hasilnya itu adalah 115 derajat. Jadi untuk jawabannya nomor 1 ini itu adalah C. Oke, lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut BOC sama dengan 100 derajat, besar sudut OAC adalah. Nah, di sini kita lihat AB itu kan berlurus. Dan di sini otomatis 180 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sudut AOC ditambah dengan sudut COB itu sama dengan 180 derajat. Nah, sudut AOC belum kita ketahui, kita tulis saja dulu. Ditambah dengan substitusikan sudut COB yaitu 100 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut AOC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadinya 80 derajat.
Oke, ini agak jelas tulisannya. Nah, ini kan udah kita nemu sudut AOC-nya yang di situ. Terus jika kita perhatikan di sini OA itu jari-jari dan OC itu jari-jari, otomatis kan panjangnya sama. Maka dapat disimpulkan segitiga AOC itu adalah segitiga sama kaki, yang dimana sudut di kakinya itu bernilai sama. Oke. Lalu kita bisa pakai teori jumlah sudut segitiga, jumlah total sudut segitiga maksudku. Sudut OAC itu sama dengan sudut OCA, itu bernilai sama karena itu merupakan sudut di kaki dari segitiga sama kaki. Nah, seperti itu. Lalu kita pakai teori yang tadi, sudut segitiga alias totalnya itu adalah 180 derajat. Dapat kita tuliskan seperti ini. Sudut AOC ditambah dengan sudut OAC ditambah dengan sudut OCA itu adalah sama dengan 180 derajat. Nah, kita substitusikan sudut AOC itu adalah 80 derajat ditambah dengan sudut OAC itu kan sama dengan sudut OCA, jadi kita tuliskan saja 2 kali sudut OAC, yaitu sama dengan 180 derajat. Maka 2 kali sudut OAC itu sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat, itu 100 derajat. Maka sudut OAC sama dengan 50 derajat karena 100 derajat dibagi dengan 2. Maka jawabannya itu adalah B. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sudut AOB sama dengan 78 derajat, maka sudut ACB sama dengan. Nah, perlu kita perhatikan di sini diketahui sudut AOB yang merupakan sudut pusat yaitu 78 derajat dan yang ditanya itu sudut keliling yaitu sudut ACB. Nah, perlu kita perhatikan kembali keduanya ini menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Nah, karena menghadap busur yang sama, untuk mencari sudut keliling yaitu sudut ACB itu bisa dengan cara mencari nilai setengah dari sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Bisa kita substitusikan setengah dikalikan 78 derajat yaitu 39 derajat. Jadi jawabannya itu adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Nilai X adalah pada gambar ini ada sudut AOB merupakan sudut pusat memiliki nilai 2x tambah 10 derajat, lalu ada sudut keliling yaitu ACB memiliki nilai 34 derajat. Kedua sudut ini menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Nah, sama juga seperti yang soal sebelumnya, bahwa sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, lalu bisa kita substitusikan AOB-nya itu
yaitu 2x tambah 10 derajat sama dengan 2 dikalikan sudut ACB yaitu 34 derajat, lalu ini yaitu 68 derajat, 2x tambah 10 derajat, kita kedua ruas dikurangi 10 derajat ya, ini 2x sama dengan 68 dikurang 10 derajat itu adalah 58 derajat. Oke. Maka nilai x nya itu adalah 8 dibagi 2x 2 jadinya 29 derajat. Maka jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm, berarti OA 7 dan OB itu 7 cm. Maka tentukan panjang busur AB adalah seperti yang kita tahu, rumus untuk mencari busur AB itu bisa dengan memanfaatkan sudut pusatnya yaitu sudut AOB dan sudut seluruh lingkaran yaitu 360 derajat. Nah, ini dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2πr. Untuk sudut pusatnya itu adalah 45 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 2, pi-nya itu adalah 22/7 dikalikan dengan 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan, 7 dicoret dengan 7 yaitu 1, 360 dicoret dengan 2 yaitu 180. Oke, lalu ini bisa dicoret, ini bisa disederhanakan jadi 1/2. Oke, biar gak bingung bisa kita tulis ulang. Ini 1/2 dikalikan dengan 11. Nah, ini bisa, itu hasilnya itu adalah 5,5 cm. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ini perhatikan kembali gambar soal, jadi pakai gambar soal yang tadi. Nah, luas juring AOB adalah, kita mencari luas juring AOB. Jadi yang di arsir tadi itu merupakan luas juring AOB. Untuk mencari luas juring AOB bisa dengan rumus AOB sama memanfaatkan sudut pusat yaitu sudut AOB dibagi sudut seluruh lingkaran yaitu 360 derajat. Nah, bedanya itu adalah dikalikan dengan luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, tadi kan diketahui OA dan OB-nya alias jari-jari itu adalah 7 cm. Kita substitusikan 45 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan pi-nya itu 22/7. 2/7 dikalikan dengan 7 kali 7. Jadi boleh dijabarkan ya biar lebih mudah dalam proses mencoret-coret. Ini bisa dicoret, lalu ini juga bisa menjadi 11, ini 180 ini bisa dicoret 1, ini 4, ininya 1/4 dikalikan dengan 11 kali 7 yaitu 77.
yaitu 19,25 cm kuadrat karena satuan luas. Oke, jadi jawabannya itu adalah C. Oke, lanjut nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah, AB dan AC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O. Jika OA sama dengan 100 cm dan OB sama dengan 60 cm, tentukan luas layang-layang OBAC. Kita perhatikan AB dan AC itu kongruen, dan OB sama OC juga, berarti nilai panjangnya itu sama. Nah, di sini ada siku-siku di singgungnya, yaitu OBA sama OCA bernilai di 90 derajat. Nah, kan dia kongruen, itu kan luasnya 2 kali luas segitiga, karena segitiganya ada 2 yang kongruen alias bernilai sama. Jadi dapat disimpulkan untuk mencari luas OBAC sama dengan 2 kali alas kali tinggi per 2 alias luas segitiga. Lalu bisa kita cara angka luas OBAC itu A kali tinggi, alas kali tinggi, sorry. Nah, OB ini sebagai tinggi, maka berapa AB-nya? Nah, kita kan butuh alasnya AB atau AC. Nah, AB ini sama bisa kita cari dengan akar dari garis miringnya, yaitu OA bernilai 100 dikuadratkan dan dikurangi OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Dengan kita masukkan angkanya 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat, ini 10.000 3.500. Kita tuangkan mendapat 6.400, yaitu akar dari 6.400 itu 80. Nah, itu baru kita AB atau OC-nya yang sebagai alas. Jadi kita bisa substitusikan alasnya yaitu 80 kali tingginya yaitu OB itu 60 dengan, berarti jawabannya itu adalah 4.800 cm kuadrat, hanya di satuan luas. Oke, lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Luas garis AB merupakan garis singgung persekutuan jari-jari lingkaran kecil 6 cm dan jari-jari lingkaran besar 9 cm. Jika jarak kedua titik besar lingkaran 25 cm, panjang garis singgung AB adalah. Perlu kita ketahui rumus untuk mencari panjang garis singgung dalam itu adalah D sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi D
jari-jari besar ditambah jari-jari kecil dikuadratkan. Di sini IPA bikin diketahui ini jadi jari lingkaran kecil itu kita tandai dengan R kecil, yang besar kita tandai dengan R besar, dan jarak kedua titik besar dengan P. Garis singgung kita tandai dengan D. Di sini langsung disubstitusikan. P itu 25 kurangi R itu 9 tambah yang kecil yaitu 6 kuadratkan. Ini lupa kita kuadratkan, jadinya 625 dikurangi 9 tambah 6 itu 15 kuadratkan, ininya 625 dikurangi 225, itu hasilnya didapat 400, maka akar dari 400 yaitu 20 cm. Berarti panjang garis singgung AB itu adalah 20 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Dua lingkaran masing-masing berjari 24 cm dan 4 cm. Ini berarti R besar, ini R kecil. Jarak terdekat kedua sisi lingkaran adalah 2 cm. Tentukan panjang garis. Ini kita simbolin dengan S dulu, yang biar gak bingung. Tentukan panjang garis persekutuan luar lingkaran tersebut. Oke, bisa kita gambarkan seperti ini. Ini yang besar, ini yang kecil. Ini 24, ini 4 cm. Nah, ini tuh jarak keduanya yaitu 2 cm. Emang enggak masuk akal sih gambarannya, cuman gak apa-apa. Berarti P-nya itu bisa kita simpulkan jarak kedua pusat ini, jari-jari ditambah dengan jarak lingkarannya. Itu 24 tambah 4 lalu ditambahkan dengan 2, jadinya 30. Lalu tadi kan yang ditanya yang luar, berarti L kecil sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi sama R cuman dikurang R dikuadratkan dengan yaitu 30 kuadrat dikurangi R besarnya 24 dikurangi 4 kuadrat. Kita kerja ada 900 dikurangi 20 kuadrat itu 400 ya, kita turunin aja. 900 dikurang 400 itu 500, akar 500, yang mana akar 500 ini bisa kita sederhanakan ya, itu kita pecah, yang dimana 500 ini 5 dikali 100 kita bawa keluar, ini 10 akar 5 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segi 4 tali busur ABCD dengan AE sama dengan 4 cm, AC sama dengan 20 cm, BE sama dengan 9 cm, maka nilai AB kali CD ditambah AD kali BC sama dengan, nah perlu kita tulis ulang soal. AE sama dengan
cm. AC sama dengan 20 cm. BE sama dengan 9 cm. 9 sekuatnya 9 cm. Nah, perlu kita tahu bahwa nilai dari AB kali CD ditambah AB kali CD ditambah yang berseberangan itu AD dengan BC. Jadi kedua sisi yang berseberangan itu dikali lalu ditambah dua sisi yang lainnya, itu sama dengan AC kali DB, itu bakalan bernilai sama. Nah, jadi oke, kita ingat persamaan itu aja. Kita perlu mencari apa namanya yang lainnya. AC itu bisa kan tidak semua diketahui. Nah, dari pasangan AC kali DB itu kita bisa cari sisi lainnya, yaitu dengan persamaan AE kali EC sama dengan DE dikali EB. Nah, jadinya satu garis yang berpelurus itu dikali AE di tempat EC belum diketahui, bisa kita cari, yaitu dengan AC dikurangi dengan AE, yaitu 16 cm. Sama dengan DE nya itu belum tahu ya. DE kita tulis DE aja kali EB itu kan sama aja kayak BE itu 9 cm. Oke, maka DE 4 kali 16 yaitu 64 dibagi 9 7,110. 64 dibagi 9 sama dengan 7,11. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Kita kan udah nemu DE tadi itu 7,11. Sekarang bisa kita cari ya DB sama dengan DE tambah EB. Di sini DE nya itu 7,11 tambah EB nya itu 9, maka didapat DB itu 16,11. Oke, lalu karena di persamaan yang tadi AC kali DB itu sama dengan yang persamaan yang dipertanyakan, kita bisa masukkan AC kali DB sama dengan AC nya itu 20 kali DB nya itu 16,11, maka didapat 322,2. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran U besar sudut DAE sama dengan 64 derajat dan sudut ADC sama dengan 24 derajat. Besar sudut ABD adalah, nah bisa kita perhatikan di sini itu
yang ditanyakan sudut ABD. Nah, di sini bisa kita perhatikan lagi kalau EEB itu berpelurus alias memiliki sudut 180 derajat. Nah, karena dia kan berpelurus, maka cari sudut DAB ya, itu sudut DAB jika dijumlahkan dengan itu kan 180 derajat, maka bisa kita cari 180 derajat dikurang 64 derajat itu adalah 116 derajat. Nah, lanjut bisa kita manfaatkan lagi teori total sudut segitiga yaitu 180 derajat, yaitu bisa kita tulis sudut DAB ditambah dengan sudut ADB ditambah dengan sudut ABD sama dengan 180 derajat. Sudut DAB itu 116 derajat ditambah 24 derajat. Nah, ABD belum kita ketahui, kita nggak usah ini ya, masukin lengkap. Oke, sudut ABD sama dengan 180 derajat. Maka sudut ABD sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat, yaitu 40 derajat. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir, yaitu nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pada lingkaran tersebut sudut AOD adalah 82 derajat dan sudut BOC sama dengan 76 derajat. Besar sudut BEC adalah, perlu kita langsung keluar saja. Untuk mencari BEC itu bisa dengan cara sudut BEC sama dengan setengah dari sudut yang di bawahnya ini dijumlahkan ya. Sudut AOD yang di bawah ya, itu ditambah dengan sudut BOC. Nah, bisa kita substitusikan angkanya. AOD itu 82 derajat ditambah 76 derajat, maka setengah dikali ini hasilnya itu 158 derajat, maka setengah dari 158 derajat itu adalah 79, maka jawabannya 79 derajat, maka jawabannya itu adalah C. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan tidak lupa saya meminta maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata saya maupun cara saya
cara penyampaian materi saya yang masih terbilang kurang, dan harapannya semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.